Dana ilman ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik. Ya. في هذا الصباح المبارك إن شاء الله سنواصل درسنا في مادة الحديث ووصلنا إلى الحديث الخامس عشر. Jadi kita sudah sampai pada hadis ke-15 ya. Dan ya tidak lupa ya kita berusaha mengingatkan untuk Bapak senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas ya limpahan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita ya, dan di antara nikmat yang besar yang Allah telah berikan kepada kita itu yaitu apa? Masih digunakannya kita pada pagi hari ini untuk melanjutkan ya pembelajaran kita dalam mada hadis. Taib. Kita masuk ke hadis 15. Di sini tentang apa? Salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Itu apa? Hadis yang menjelaskan ya bahwasanya di sana ada 3 macam orang yang tidak akan Allah ajak bicara ya pada hari kiamat. Nah, qabla an naqra al-hadis sanaqra kama ta'awadna qira'ah al-mufradat. Baik. Hal hunaka man lam yusyarik ba'd? Ada yang belum pernah sama sekali ikut serta musyarakah, partisipasi, yang sama sekali belum pernah ya. Nah, ada atau yang sekarang ada sudah? Boleh baca. Ya, siapa? Mas Muk, Pak Kun Ustaz. Pak Kun. Nah, sebentar. Takut awalan. Pak Kun. Min Cimahi. Oh iya, Min Cimahi. Udah pernah ya, Ustaz? Gimana, Ustaz? Kenapa? Udah pernah Pak berarti ya? Kun enggak. Lam. Nah ya. Nah, Ustaz. Syarik banget. Antum belum pernah ya? Nah, Ustaz. Kayak kam umruk Pak Kun? 58. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Kun wa umrik. Nah. Tafadhal Pak Kun. Iqra al-ma'ani al-mufradat. Ma'aniyal mufradat. Ma'anil mufradat. Ma'anil mufradat. Nah, kenapa tadi Anda baca ma'aninya ya dengan di fathah? Karena ketika Anda mengucapkan iqra ma'aniyal mufradat itu sebagai maf'ul bih, ya sebagai istilahnya objek dalam ucapan Anda tersebut. Adapun di sini ya ketika kita membaca kitab ya ini bukan sebagai objek dalam artian ya asalnya kita baca dengan rafa yaitu sebagai mubtada, nanti kabar ini berupa apa kalimat-kalimat yang akan dijelaskan. Jadi ma'anil mufradat. Nah, ma'anil mufradat. La yanzuru ilaihim yu'ridu anhum. Nah, ya wahidan. Ya. La yanzuru ilaihim. Jadi makna nanti akan disebutkan di dalam hadis yaitu sebuah ungkapan kalimat la yanzuru ilaihim, ya tidak melihat mereka. Ya, maksudnya siapa di sini fa'ilnya yang tidak melihat mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mereka di sini maksudnya adalah orang yang akan ya 3 macam orang yang akan disebutkan di dalam hadis yaitu yang tidak akan Allah lihat mereka. Maksud dari tidak akan Allah lihat mereka apa? Yu'ridu anhum, yaitu apa? Allah berpaling dari mereka, ya tidak memperhatikan mereka. Nah, Wasil Pak La yuzakihim la yutahhiruhum minaz zunub. Nah, tadi sebelumnya yu'ridu anhum, ya ini kan yu'ridu fi'il mudhari'nya, ya. La yanzuru ilaihim fi'il madinya apa? Nadhara yanzuru, ya fa'ala yaf'ulu, yang istilahnya mana apa? Melihat. Ya, nadhara yanzuru. Adapun yu'ridu anhum, yu'ridu fi'il madinya apa? A'rada apa? A'rada
Ridu. Nah, a'rada ini bentuk fi'il madi menunjukkan makna lampaunya. Yu'ridu fi'il mudhari'nya. Menunjukkan sekarang bisa juga bermakna akan. Nah, a'rada yu'ridu, berpaling. Nah, kemudian la yuzakkihim. Ya, nanti disebutkan sebuah ungkapan kalimat dalam hadisnya apa? La yuzakkihim. Ya, dan ia yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan mereka. La yuzakkihim. Ya, fi'ilnya dari apa? Yuzakki. Yuzakki. Zakka yuzakki. Nah, jadi fi'ilnya adalah fi'il madinya adalah zakka. Ya. Zakka yuzakki. Nah, makna zakka yuzakki la yuzakkihim la yutahhiruhum minadz-dzunub. Ya. Ya. Tidak akan mensucikan mereka, tidak akan menyucikan mereka dari dosa. Ya. Yutahhiru fi'il madinya tahhara yutahhiru. Ya. Tahhara yutahhiru. Ya. La yutahhiruhum minadz-dzunub. Ya Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa. Nah, Wasil. Qabu hurimu minal khair. Nah, hurimu minal khair. Ya, jadi khabu celaka maknanya adalah hurimu minal khair. Ya. Diharamkan, ya orang-orang yang diharamkan, ya terhalang dari apa? Minal khair, dari kebaikan. Ya. Orang-orang yang diharamkan atau yang terhalang dari apa? Mendapatkan kebaikan. Ya, khabu celaka. Nah, Al-muslim al-musbilu al-murhi idza rohu wa nahwahu ila asfalil ka'bain. al-musbilu, makna dari musbil, ya, yaitu apa? Al-murhi izarahu, yang menjulurkan apa? Pakaiannya, ya. Izar, makna izar itu apa? Pakaian, ya. Badan, ya, apa namanya, pakaian badan untuk bagian bawah, ya. Ya, pakaian badan untuk apa? Setengah bagian dari yang ke bawah, ya, izar. Ya. Apa istilahnya? Saubun yuhiqu binisfil asfal minal badan, itu pakaian yang menutupi setengah ke bawah dari apa badan, ya, izar, ya, seperti sarung, ya, ataupun apa celana, nah, dan seterusnya. Ya, jadi izarahu wa nahwahu, ya, orang yang menjulurkan, ya, sarungnya atau selainnya pakaiannya, ya, ila asfalil ka'bain, sampai di bawah mata kaki. Ya, jadi makna musbil adalah orang yang menjulurkan atau apa memakai pakaian yang melebihi dari mata kaki. Nah, itu makna dari apa? Al-musbil. Al-mananu alladzi la yu'ti syai'an illa ma'nahu. Mannatan. Mannatan syai'an illa mannatan. Wahia zikrus sodakoti wati duha alaman tasoddaqo biha. Alaman tasaddaqa biha alaihi. Ada tambahan yang alaihi. Ya, nah, cuman di bawah nih, ya. Jadi ini masih nyambung ke penjelasan kalimat. Nabi alaihi. Jadi apa? Ya, jadi al-mannanu, makna dari al-mannan itu apa? Alladzi la yu'ti syai'an illa mannatan. Ya, la yu'ti syai'an, orang yang tidaklah ia memberi, ya, memberi suatu pemberian illa mannatan, kecuali dia apa? Mannah. Apa makna mannatan? Makna mannatan wahia zikrus shadaqati wa ta'daduha ala man tasaddaqa biha alaihi. Yaitu apa?
menyebut sodakoh, ya, sebut apa, sodakoh atau infak, wati'daduha dan mengulang-ulanginya, ya, mengulang-ulangi apa, penyebutan apa, sodakoh tersebut, alaman tasaddaqa biha alaihi, ya, terhadap kepada orang yang telah ia berikan sedekah tersebut, ya. Jadi makna dari mana, inti maksudnya adalah orang yang apa, mengungkit pemberian yang telah ia berikan, ya. Ya, jadi ya, makna dari mana adalah orang yang mengungkit pemberian yang sedekah yang telah ia berikan kepada orang tersebut, ya. Itu dari mana mengungkit apa, pemberian yang telah diberikan atau telah disedekahkan. Nah, hasil Pak. Al-munafiku al-murawiju. Nah, mana dari al-munafiqu adalah al-murawwiju, ya. Ya, munafik ini istilahnya apa, bentuk isim fa'il, ya kan? Fiilnya apa? Siapa yang nafaqo yunafiqu, ikut wazan apa, fa'ala yufa'ilu. Nafaqo, ya, nafaqo yunafiqu, ya. Nafaqo yunafiqu. Makna nafaqo yunafiqu melariskan, ya, al-murawwij yaitu melariskan. Ya, jadi mana al-munafiq itu atau yaitu bermakna al-murawwiju yaitu orang yang melariskan, apa, dagangannya, barang-barangnya. Nah, ya, nafaqa yunafiqu, fiilnya nafaqa yunafiqu, melariskan. Al-munafiqu isim fa'ilnya orangnya yaitu apa, yang melariskan. Melariskan apa maksudnya, nanti terkait pada dagangannya atau barang jualannya. Nah, Silah bidoah, silah bidoah au hunaka sautun dakhil. Di sana ada suara yang masuk. Man lam indahu haja fal yuglik awalan. Yang belum ada keperluan, tolong ditutup dulu mic-nya, ya, mikrofonnya, supaya tidak ada suara lain masuk. Ya, coba diulang Pak Kun. Silah bidoatun au mata'u, apa ya, Mata'un. Nah, mata'un. jadi silah maknanya adalah bitoah, ya, barang, ya. Ya, au mata'un atau apa, perhiasan, ya. Perhiasan. Apa, harta, ya, harta benda, ya, perhiasan. Ya. Jadi makna silah bitoah yaitu barang, atau mata'un itu apa, harta benda. Nah, al-halifi al-halfi ai al-qasam. nah, jadi al-qasam. Nah, Al-qasam. al-halif, ya, atau al-half itu maknanya apa? Al-qasam. Maksud dari apa? Jadi itu istilahnya apa? Kalimatun tafsiriyah. Kata untuk mentafsirkan, ya. Jadi dibacanya dengan disukun, ya. Jadi ini bukan ayu, bukan yang dengan tasdid. Jadi Jadi beda antara apa? Ayu yang ada yang ya-nya nanti apa, bertasdid dan berharokat, dengan di sini apa, dengan disukunkan. Jadi jangan disamakan, ya. Beda kata, beda jenis kata. Di sini yang dengan disukunkan ya-nya, ini istilahnya apa? Kalimatun tafsiriyah. Kata untuk mentafsirkan kalimat sebelumnya. Jadi kata yang datang setelahnya adalah pentafsir, penjelas dari makna sebelumnya, dari makna kata yang datang sebelumnya. Jadi makna dari al-halif atau al-half yaitu maknanya adalah al-qasam, sumpah. Ya, mungkin bisa kita terjemahkan makna dari adalah yaitu, ya, atau adalah, ya, pentafsir, ya, atau penjelas dari kalimat yang ingin dijelaskan pada sebelumnya. Jadi makna dari al-halif atau al-half itu adalah al-qasam, sumpah. Nah, itu hadhihi
ma'anil au ma'anil al-mufradat. Baik, idan alan nantakil ila matnil hadis. Baik, jazakumullahu khairan Pak Kun. Autorit Ustaz. qiraah al-hadis. Kan Ustaz. Tayyib. Idan naftar akhar ya man lam yusyarik ba'd. Nuqaddim man lam yusyarik ba'd. Kita dahulukan dulu yang belum pernah musyarakah sama sekali. Ada nggak? Yang belum pernah musyarakah sama sekali, belum pernah ikut serta membaca sama sekali dari awal pertemuan. Ana Ustaz. Ya. Mas Muk, Beni. Pak Denny. Nah, Iya. saat aktif awalan saya tulis namanya. Pak Denny. Beni, Pak. Aina taskun Pak Denny? Bekasi, Ustaz. Pak Bekasi. Baik. Nah. Al-hadisu khamisa asyar. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ait La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. La yukallimuhumullahu, mimnya dibaca dhamma. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Nah, Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ya. An Abi Dzar anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata marrat salasa marrat qala Abu Dzar khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah qala al-musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Baik. Man lam yusyarik ba'd, siapa lagi yang belum pernah membaca? Ana Ustaz, belum pernah baca. Taib. Mas Muk, Ahmad Afandi. Pak Ahmad Afandi. Nah, Lahdah, aktif awalan. Pak Ahmad. Aina taskun Pak Ahmad? Banyuwangi Ustaz. Oh, Masya Allah, Banyuwangi. Belum pernah baca. Belum pernah baca ya? Nah. Iya, cuman dulu ikut menjawab pertanyaan aja. Oh, barakallahu fiik. Baik, Pak Ahmad. Ismukal munada Pak Ahmad ya. Nama panggil aja Pak Ahmad atau Pak Afandi? Ahmad. Pak Ahmad ya, baik. Tafadhal. Bismillah. Al-hadisul khamis asyar. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. An Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marrat. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Qala al-musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atu bil hilfil kadhib. Ait wal munafiqu sil'atahu bil hilfil kadhib. Bil halifil kadhib. Wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Assalamualaikum barakallahu fiik. Baik, sekarang nutarjim. Ya. Sekarang kita terjemahkan dulu ya. Jadi apa? Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ya, jadi apa? Hadis ini menjelaskan terkait apa? Ada 3 macam orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat. Ya. Menunjukkan apa? Perbuatan ya. Dosa yang akan disebutkan tersebut adalah perbuatan dosa termasuk dosa-dosa yang besar.
Ya, sehingga Allah tidak akan mengajak bicara orang tersebut, dia berpaling darinya. An Abi Dzar an Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, dari sahabat Abu Dzar, ya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ya, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ya, jadi apa? Ada 3 jenis orang yang tidak akan Allah, ya, ajak bicara mereka pada hari kiamat. Ya. Di sini penyebutan salasah ini, ya, sebagian ulama menjelaskan ini bukan sebagai pembatasan, ya. Ya, bukan sebagai pembatasan. Dalam arti ini bisa saja di sana ada jenis-jenis, ya, orang lain yang terkait melakukan dosa-dosa besar yang selain dari yang akan disebutkan di sini. Ya. Bagaimana ulama menjelaskan seperti itu, dalam artian, ya, penyebutan salah sah di sini bukan sebagai pembatasan. Ya. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ya, jadi ada 3 orang yang tidak akan Allah ajak bicara mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan melihat mereka. Ya. Wala yuzakkihim, dan tidak akan Allah sucikan mereka. Ya. Qal, maka siapa yang di sini yang berkata qal? Di sini adalah yang berkata adalah Abu Dzar. Jadi Abu Dzar berkata, menyebutkan faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marrat. Maka beliau, ya, membaca atau mengulangi, ya, menyebutkan apa yang beliau sampaikan, itu tadi hadisnya, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim salasa marrat, sebanyak 3 kali. Ya, jadi beliau ulangi kalimat tersebut, ya, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut sebanyak 3 kali. Ya, jadi tidak hanya menyebutkannya, tidak hanya sekali saja, sudah tidak, tapi sebanyak 3 kali. Ya, sebagai bentuk penekanan terkait dengan apa yang akan beliau sebutkan, ya, menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang besar, ya, yang hendaknya kita, ya, seorang muslim untuk memperhatikan perkara-perkara yang akan disebutkan tersebut, ya, yang sehingga menyebabkan pelakunya, ya, mendapatkan ancaman yang telah disebutkan. Qala Abu Dzar, maka Abu Dzar pun menjawab, berkata, ya, dari refleks, ya, jadi di sini Abu Dzar berkata khabu wa khasiru, ya, celaka dan merugi, ya. Refleks dari Abu Dzar ketika mendengar beliau bersabda dengan apa yang beliau sebutkan sebanyak 3 kali, ya. Tidak hanya sekali, ya. Akhirnya beliau sahabat Abu Dzar refleks, ya, khabu wa khasiru, sungguh celaka dan merugilah mereka itu, ya. Sampai-sampai beliau menyebutkan hadisnya sebanyak, ya, tidak hanya sekali tapi sebanyak 3 kali. Manhum ya Rasulullah. Kemudian sahabat Abu Dzar bertanya, ya, tentang 3 orang tersebut. Manhum ya Rasulullah. Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Ya, siapa mereka itu? Ya, 3 orang tersebut yang tidak akan Allah ajak berbicara mereka dan tidak akan Allah pandang dan tidak akan Allah sucikan, yaitu qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, yaitu seorang yang musbil, ya, yaitu seorang yang musbil, yaitu yang menjulurkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki, ya, sehingga melebihi 2 mata kaki. Wal mannanu, dan orang yang mengungkit pemberian yang telah ia berikan kepada orang yang ia berikan sedekah tersebut, ya, orang yang mengungkit pemberian, ya, sedekah yang telah ia berikan. Wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, ya, dan orang yang
melariskan dagangannya bil halifil kadzib, ya, dengan apa, sumpah yang dusta, ya. Melariskan apa, ya, jadi mana dari al munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib, ya, orang yang melariskan, ya, menjual barangnya, ya, dengan apa, dengan sumpah dusta, dengan tujuan apa, agar apa, barang dagangannya dapat apalah laku, ya. Nah, jadi itu apa makna hadis, ya, terkait dengan makna hadis, ya. Di sini sedikit tambahan, ya. Jadi al musbil, ya, orang yang apa, menjulurkan pakaiannya lebih dari mata kaki, ya. Ini terjadi khilaf apakah ancaman ini hanya khusus yang menjulurkan pakaiannya dengan adanya kesombongan, atau, ya, juga yang menjulurkan pakaiannya walaupun tidak ada apa, sifat sombong, orang yang melakukannya tidak apa, tidak bertujuan untuk apa, sombong, ya. Sebagian ada yang menjelaskan, jadi hadis ini, ya, yang terkait dengan apa, hadis ini adalah, ya, musbil yang menjulurkan pakaiannya lebih dari mata kaki dengan disertai adanya apa, sifat sombong. Oke, jadi, ya, apa, dengan disertai apa, adanya sifat sombong. Ya, jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa, menjulurkan mata kaki itu apa, dosanya didapat ketika apa, disertai dengan adanya sifat sombong. Namun sebagian ulama lain menjelaskan, ya, sekalipun tidak ada sifat sombong, maka itu juga termasuk apa, perbuatan dosa. Ya. Dengan adanya sifat sombong, maka dosanya bertambah. Ya, jadi apa, sekalipun, ya, menjulurkan mata kaki, menjulurkan pakaian lebih dari 2 mata kaki tanpa ada kesombongan, itu pun sudah termasuk dosa. Ketika disertai dengan kesombongan, maka dosanya bertambah. Dalam artian bertingkat, ya, karena disertai dengan adanya rasa sombong. Ya, ya. Dan yang pendapat yang lebih mendekati kepada dalil adalah pendapat yang, ya, menunjukkan yang kedua, ya. Ya, pendapat yang kedua, yaitu apa, sekalipun tidak disertai dengan rasa sombong, ya, jadi apa, hukum memakai pakaian lebih dari 2 mata kaki itu apa, terlarang, ya. Sifatnya apa, haram, ya. Dan ini dijelaskan, ya, dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam hadis nomor 4093 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isratul muslim ila nisfis sak, pakaian seorang muslim itu apa, ila nisfis sak, sampai pertengahan betis. Nah, di sini di awal hadis beliau sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan batasan pakaian, ya, pakaian bagian bawah seorang muslim atau seorang mukmin, yaitu apa, izratul muslim ila nisfis sak, pakaian seorang muslim itu sampai pertengahan betis. Sak, ya, mana sak itu apa, betis, ya, nisfis sak, ya, sampai pertengahan betis. Wala haraj au wala junah, tidak ada dosa atau tidak mengapa, fima bainahu wa bainal ka'bain, ya, tidak mengapa apabila apa, antara pertengahan betis sampai mata kaki. Nah, jadi diberikan batasan tidak adanya dosa, ya. Tidak adanya dosa itu apa, antara pertengahan betis itu sampai mata kaki. Nah, jadi hanya sampai mata kaki. Adapun kalau di bawah mata kaki bagaimana? Maka naas fala minal ka'bain fahuwa finnar. Barang siapa apa-apa yang lebih dari 2 mata kaki, maka tempatnya di neraka. Yang menunjukkan apa? Ketika melebihi 2 mata kaki itu apa? Terdapat ancaman apa? Dosa. Ya, kenapa? Karena sudah disebutkan, ya, tidak adanya dosa itu apa? Antara tadi pertengahan betis sampai apa? Mata kaki. Adapun kalau lebih dari kedua mata kaki, maka apa?
akan mendapatkan ancaman di neraka, yaitu berupa dosa. Ya. Dan di sini di awal di sini tidak disebutkan apakah melebihi dua mata kaki tersebut dengan disertai kesombongan atau tidak. Baru setelahnya dilanjutkan lagi oleh Nabi SAW terkait yang dengan adanya sifat sombong. Menjarro izarahu bataran lam yanzurillahu ilaih. Dan barang siapa yang menjulurkan pakaiannya lebih dari mata kaki, bataron, dengan disertai adanya kesombongan, lam yanzurillahu ilaih, maka dia tidak akan Allah lihat pada hari kiamat. Jadi Allah tidak akan perhatikan dia pada hari kiamat. Menunjukkan dua perbuatan yang memiliki dua ganjaran yang berbeda. Jadi hukum asalnya sudah terlarang memakai pakaian lebih dari dua mata kaki. Namun ketika disertai dengan adanya kesombongan, maka dosanya pun bertingkat, yaitu mendapat dosa atau ancaman tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang yang istilahnya seperti misalnya orang yang meninggalkan misalnya perbuatan suatu yang perkara yang wajib tanpa ada rasa sombong atau tanpa mengingkari kewajiban tersebut, itu sudah dosa. Tapi ketika ada sifat sombong atau mengingkari mengingkari kewajiban dari perkara kewajiban tersebut, maka tentunya dosanya berbeda. Orang yang hanya meninggalkan kewajiban, maka tentunya dia akan mendapatkan dosa, hukuman terkait dengan dosa yang ia perbuat tersebut, berupa meninggalkan sebuah kewajiban. Tapi kalau disertai dengan adanya mengingkari, tentunya ini adalah sebuah dosa yang berbeda lagi, yaitu sehingga bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam, karena disertai dengan adanya dengan disertai adanya pengingkaran. Jadi di sini intinya terkait dengan masalah musbil, jadi asalnya memang sudah terlarang memakai pakaian lebih dari dua mata kaki. Tapi kalau disertai dengan kesombongan, maka itu menambah meningkatkan dosa yang terkait dengan perbuatan tersebut, karena disertai dengan ada dosa lain, yaitu berupa kesombongan. Itu terkait dengan al-musbil. Kemudian al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian, Allah Subhanahu wa taala ancam akan menghapus pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan man wal adza, dengan man, dengan mengungkit-ungkit pemberian tersebut. Menunjukkan bahwasanya mengungkit-ungkit pemberian itu dapat menghancurkan, menghilangkan pahala dari sedekah yang telah diberikan. Dan menunjukkan termasuk yang disebutkan, dosa-dosa di sini adalah termasuk minal kabair, dosa-dosa yang besar. Itu terkait tambahan terkait dengan hadis. Sekarang kita masuk ke fiqh al-hadis. Terkait dengan kosakata sudah jelas ya. Kosakata kalau sudah ya. Sekarang kita masuk ke fiqh al-hadis. Baik, hal hunaka man lam yusyarik ba'd, ada lagi yang belum pernah musyarakah? Ustaz, belum. Ya, Mas Mu? Ari. Pak Ari. Aina taskun Pak Ari? Di Bogor. Bogor. Masyaallah. Nah. Tafadhol Pak Ari, fiqhul hadis. Iqra fiqhul hadis wahidan. Ya, satu persatu ya. Fiqhul hadis. Al-awwal labisul sauti wadih, suaranya jelas ya? Jelas. Nah.
Lau kana ghairu wadih fal yukhbir ahadukum. Kalau seandainya kurang jelas, ya langsung saja salah satu teman-teman ya mengabarkan ya supaya anak ya, benarkan posisi mic-nya. Karena mic-nya ini memang harus dipegangi. Ya kadang kalau anak lupa megangnya, ya akhirnya mungkin jadi terdengar jauh ya. Ya mungkin bisa diingatkan saja ya. Bisa komunikasi. Ya, Fasil Pak Hari. فقه الحديث الأول لبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين للرجال حرام سواء كانت قميصا أم سراويل. Jadi fikih hadis yang pertama ya awal labsul malabisit tawilah ya. Memakai pakaian panjang ya. Malabis jamak dari apa? Libas atau malbas. Malbas ya. Yaitu pakaian ya sesuatu yang dipakai ya. Apakah ya yang sifatnya apa? Ya, makna umum. Ya. Jadi makna malbas itu kan istilahnya apa? Isim apa namanya? Isim alat. Ya, kata untuk menunjukkan alat dari fiil labisa yalbasu. Ya, labisa yalbasu memakai. Malbas ya sesuatu yang dipakai. Ya alat untuk yang ya alat sesuatu yang dipakai. Nah, ya, jadi apa? Memakai pakaian panjang allati tasilu ila matahtal ka'bain. Yang allati yang tasilu sampai ya atau hingga ila matahtal ka'bain sampai apa? Di bawah mata kaki. Ya. Jadi memakai pakaian yang panjang yang sampai melebihi kedua mata kaki lirrijali bagi kaum laki-laki haramun ya adalah hukumnya haram ya sebagaimana ya yang telah kita jelaskan ya. Ya jadi tadi sudah kita jelaskan hadis yang ya menunjukkan apa memakai kedua mata kaki ya sekalipun tidak disertai dengan adanya kesombongan itu adalah sifatnya haram ya, karena Nabi SAW sudah memberikan batasan ya, pakaian yang tidak ada di dalamnya dosa yaitu apa ilanis fisat ya wama bainahu wa bainal ka'bain itu sampai pertengahan mata kaki atau hingga mata kaki sehingga mata kaki. Jadi kalau sampai mata kaki masih tidak mengapa. Yang tidak boleh itu melebihi. Wala haraj wala junah. Ya, tidak ada dosa antara antara batasan tersebut. Kapan ada dosa? Ketika melebihi, yaitu di bawah mata kaki. Sawa'un kanat qamisan am sarawil. Ya. Baik berupa ya sama saja berupa qamis ya gamis ya. Am sarawil atau sirwal yaitu celana. Ya. Jadi apakah itu berupa gamis ya pakaian yang memang dari atas langsung ke bawah atau yang seperti jubah ya atau yang sifatnya untuk hanya yang bagian bawah seperti celana. Itu fikih hadis yang pertama. Taib Wasil. الثاني الذي يمن إنفاقه أو صدقته على من تصدق عليه باللسان أو الفعل ليس له أجره يوم القيامة. Nah, ya, jadi ini terkait yang kedua di sini. Kalau yang pertama terkait dengan fikih hadis yang terkait dengan al-musbil. Adapun yang kedua fikih hadis terkait dengan orang yang mengungkit pemberian yang telah diberikan. Alladzi yamunnu infaqahu aw sadaqatahu ala man tasaddaqa alaihi. Ya. Jadi orang yang mengungkit infaknya ya. Mengungkit infak yang telah dia berikan au sadaqatahu atau sedekahnya ala man tasaddaqa alaihi kepada orang yang telah ia berikan sedekah tersebut ya kepada orang yang telah ia berikan infak bil lisani awil fi'li baik dengan atau berupa ucapan ataupun dengan perbuatan laisa lahu ajruhu yaumal qiyamah maka tidak ada baginya
balasan ya pahala pada hari kiamat. Ya, jadi perbuatan mengungkit pemberian yang telah diberikan itu dapat menghapuskan menghapuskan pahala yang telah infak yang telah diberikan sebagaimana ayat yang tadi sudah kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian yaitu dengan mengungkit-ungkit bil manni, dengan mengungkit-ungkit pemberian tersebut. Nah, baik, hasil fikih. الثالث ترويج السلعة بالحلف الكذب حرام وغير بركة مثل هذا البيع. Ya, fikih hadis yang ketiga yaitu tarwijus sil'ah, melariskan barang dagangan, bil halifi al kadhibi, dengan sumpah yang dusta, dengan sumpah yang dusta. Ya, maksudnya melariskan dagangan dengan sumpah yang dusta seperti apa? Misalnya ya, dia mengatakan ya, saya beli barang ini dengan 70.000. Ya, saya beli barangan ini dengan harga 70.000. Ini saya jual, demi Allah saya beli barang dagangan ini dengan harga 70.000. Ya, ini saya jual hanya dengan 75.000. Ya, hanya beda 5.000. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk barangan dagangan tersebut laris, padahal sejatinya sebenarnya ia beli hanya 50.000. Ya, jadi dia bersumpah ya dengan harga yang tadi 70.000, kemudian ia naikkan ya 5.000, mengabarkan kepada penjual pembeli agar ia membeli dengan menyangka ya harga yang murah, padahal sejatinya ia beli hanya 50.000 ya. Itu diantara contoh yang dijelaskan terkait dengan maksud dari tarwij al-sil'ah, yaitu melariskan dagangan ya dengan sumpah yang dusta, ya mengabarkan sesuatu yang yang bukan sebenarnya, dengan tujuan agar dagangannya laris, agar dagangannya laku terjual. Maka hal yang seperti ini sesuatu yang haram, ya, jelas ya. Dan termasuk penipuan, ya, termasuk penipuan, dan penipuan ya rish dalam jual beli atau selainnya itu ya sudah kita jelaskan pada hadis-hadis sebelumnya. Terdapat ancaman man wasyana falaisa min, barang siapa yang berbuat curang kepada kami maka dia bukan masuk golongan kami, itu golongan jalan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bukan termasuk bagian beliau, menunjukkan besarnya dosa tersebut, yaitu berbuat curang. Ya. Wa ghairu barakati misli hadzal bai', dan tidak ada keberkahan ya jual beli yang seperti ini. Jadi jual beli yang mengandung penipuan itu tentunya ya tidak akan Allah berikan keberkahan. Ya, sekalipun ya mendapatkan untung yang banyak, ya, namun tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya. Dan berkah itu bukan ya bukan sesuatu yang menunjukkan ya secara zahir banyaknya harta. Ya, berkah itu yaitu sesuatu ya kayak harta misalnya, itu yang dapat mengantarkan kita dengan harta tersebut atau dengan hal-hal yang lain yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, segala hal ya, apakah itu harta ataukah misalnya ilmu, namun hal-hal tersebut tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, justru malah semakin membuat kita jauh dari Allah, itu menunjukkan hal-hal tersebut tidak Allah berikan keberkahan, tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya, jadi patokan keberkahan itu adalah ya apakah itu harta ataukah ilmu atau selainnya yang dapat menjadikan seseorang itu semakin dekat, ya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Jadi itu terkait dengan fikih hadis yang ketiga. Baik. Setelah ini kita akan masuk ke hadis yang ke-16 ya. Kita hadis di sini hanya sampai ke-18 ya. Sekarang kita pertemuan ke berapa? Ke-11 Ustaz. 11 ya. Nah, masih ada sekitar 4 ya. 4 atau 5 ya. Nah, sisa hadis kita berarti kita sudah masuk hadis ke tadi berapa? 15. Berarti tinggal 3 hadis lagi. Insya Allah nanti ya kita masih ada waktu untuk ya sedikit murojaah ya. Nah, ya, jadi kita nanti usahakan selesai sebelum waktunya. Kemudian nanti sisa waktu akan kita gunakan untuk tanya jawab atau murojaah terkait materi-materi yang telah kita dapati dari buku atau kitab ini, yaitu terkait dengan madah al-hadis. Nah, untuk hadis yang selanjutnya mungkin kita baca pada pertemuan selanjutnya ya, supaya tidak terputus penjelasan atau pembahasannya. Ya. Baik. Hadis ke-15 ini ada yang mau ditanyakan? Qabla an nahtim. Mau tanya Ustaz? Ya. Itu yang di nomor 2 ada bilisani au fi'li. Fi'li ini maknanya perbuatan Ustaz. Iya. Itu contoh perbuatan yang mengungkit-ungkit tuh kayak gimana Ustaz? Afwan. Perbuatan yang mengungkit-ungkit ya. Nah, ya biasanya namanya mengungkit-ungkit apa? Dengan ucapan ya. Nah, kalau dengan perbuatan ya mungkin dengan misalnya ya dengan apa? Dengan kalau kita kan ada apa seperti handphone ya kan. Nah, dengan apa? Dengan menuliskan pesan ya atau semisalnya. Ya. Nah, kalau ya jadi kalau man ya mana asalnya apa tadi apa? Zikru sadaqah wa ti'daduha, dan itu apa menyebutkan sedekah ya yang telah ia berikan dan mengulang-ulanginya, yaitu apa mengungkit-ungkit ya kepada siapa? Kepada orang yang telah ia berikan sedekah tersebut, telah ia berikan apa infak tersebut ya. Nah, ya, jadi terkait dengan fiil ya mungkin bisa berupa seperti apa mengirimkan ya pesan ya dengan menyebutkan apa hal-hal yang telah ia infakkan kepada orang yang telah ia berikan infak tersebut ya. Nah, jadi mungkin seperti itu ya. Nah, Afwan. Satu lagi Ustaz, Ya. berhubungan dengan ini, kalau untuk yang makna tafsir surat Ad-Duha yang terakhir itu hubungannya dengan ini gimana Ustaz? Yang apa namanya memberitahukan ini terakhir ya. Amma bini mati rabbika fahadis ya. Adapun kepada apa? Mengungkit-ungkit ini gimana hubungannya? Enggak, kalau di sini bukan mengungkit-ungkit, ini menyebutkan apa nikmat yang telah diberikan ya. Ya, jadi ada nikmat yang telah kita berikan ya apapun itu, maka kita apa mengabarkan ya, kepada orang, bukan mengungkit-ungkit kepada apa bukan mengungkit-ungkit apa pemberian itu dia apa fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis ya, adapun terhadap nikmat Tuhanmu yang telah engkau dapatkan maka apa fahadis, maka apa maka bicarakanlah ya, hadis bicarakanlah, yaitu maksudnya apa kabarkanlah kepada orang ya, sebagai tujuannya untuk apa, sebagai bentuk apa rasa syukur ya, yaitu tujuan kita untuk apa menyebutkan kebaikan-kebaikan ya ya, apakah itu berupa ilmu atau misalnya apa harta atau apa yang telah Allah berikan, tujuannya untuk apa, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah yang telah memberikan nikmat tersebut ya. Nah, jadi mungkin menyebutkan kebaikan tersebut ya tentunya tidak boleh apa dengan disertai dengan maksud apa berbangga-banggaan saja ya, bukan ya. Jadi bukan maksud dari ayat itu bukan untuk berbangga-banggaan, tapi untuk apa, untuk menunjukkan apa ketika kita mengabarkan kebaikan ya yang telah Allah berikan ya, tujuannya untuk apa, mengagungkan yang memberi nikmat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebagian ulama menjelaskan sekiranya
ya kalau kita mengabarkan kebaikan ya kepada orang lain, kemudian akan menimbulkan rasa hasad kepada orang yang kita kabarkan tersebut. Maka lebih baik jangan ya kalau sekiranya ada korinah yang akan menyebabkan orang yang mendapatkan kabar kita tersebut menjadi dengki, hasad, tidak suka. Adapun kalau selama tidak ada korinah yang menunjukkan hal tersebut, tidak ada yang kira-kiranya akan menjadikan orang yang kita kabarkan tersebut akan menjadi hasad, maka asalnya kita bicarakan, kita kabarkan nikmat Allah yang telah Allah berikan tersebut sebagai bentuk rasa pengagungan untuk Allah, jadi bukan untuk berbangga-banggaan, tapi sebagai bentuk rasa pengagungan terhadap yang telah memberikan nikmat kepada kita tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau kaitannya dengan mengungkit-ungkit kebaikan itu enggak ada ya. Nah, di sini hanya ayat ini untuk menjelaskan itu, yaitu mengabarkan kebaikan yang telah kita berikan, telah Allah berikan kepada kita, sebagai bentuk rasa pengagungan kepada Allah. Misalnya alhamdulillah saya telah diterima di Universitas Islam Madinah, telah diterima di Libya dan semisalnya, itu kan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Dan kita kabarkan itu kepada orang tidak masalah, dan itu adalah perintah dari Allah, tujuannya untuk pengagungan kepada yang telah memberikan nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagian ulama tadi ada yang memberikan penjelasan tambahan terkait kalau sekiranya akan menimbulkan hasad kepada orang yang kita kabarkan, lebih baik jangan untuk meninggalkan mafsadat. Jelas ya, afwan. Baik. Nanya Ustaz. Ya. Mas Mok? Ya, Iksan Hadiansah Ustaz. Oh, nah. Pak Ihsan. Ya, tafadhol Pak Ihsan. Apakah termasuk mengungkit pemberian Ustaz ya? Misalnya seorang suami kan menyampaikan kepada istrinya, di antara kewajiban suami adalah menafkahi, maka istrinya adalah taat kepada suami Ustaz ya. Jadi ketika dia misalnya contohnya, kamu harus taat kepadaku misalnya kan, karena nafkah kan sudah kita berikan gitu. Apakah itu termasuk mengungkit Ustaz? Ya, kalau itu kan memang ada perintahnya dari syariat, untuk agar seorang istri itu taat kepada suami. Jadi kalau itu sejalan dengan perintah syariat, ya berarti itu bukan mengungkit, tapi tujuannya sebagai bentuk nasihat, sebagai bentuk nasihat. Karena memang seorang istri diperintahkan untuk mentaati suami. Bahkan keridhaan suami itu menjadi tolak ukur seorang istri itu diridhai oleh Allah atau tidak. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Jadi kalau yang sejalan dengan syariat, maka tentunya itu tidak. Jadi kita mungkin kita dengan metode yang lain, dalam artian bukan dengan kan saya udah memberikan ini, tapi dengan nasihat, dengan membawakan hadis-hadis yang terkait dengan mentaati suami, sambil mengajarkan memberikan ilmu. Dan memang orang seorang istri mentaati suami itu adalah perintah syariat. Ya. Jadi ya. Istilahnya kalau nggak salah tahadduts binikmat. Iya, tahadduts binikmat tadi, fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Kenapa? Untuk soal yang lain, kalimat al-musbil itu isim maf'ul. Musbil bukan isim maf'ul. Musbil, muf'il, isim fa'il. Isim fa'il. Jadi sebentar sini. Jadi musbil itu dari kata fiilnya asbala yusbilu. Asbala ikut wazan di sini?
Af'ala. Asbala yus bilu. Yus bilu. Ikut wazan apa? Af'ala yuf ilu. Isim fa'il dari af'ala yuf ilu adalah muf'ilun. Apa? Muf'ilun dengan ainnya di kasroh. Kalau isim maf'ul nanti dengan ainnya di apa? Di fathah. Muf'alun ya. Musbil bentuk isim mana? Isim fa'il atau isim maf'ul? Isim fa'il. Makanya apa? Ainnya di kasroh. Ya. Di kasroh. Bedanya di kasroh. Iya, kalau istilahnya kalau fiilnya fiil sulasi mazid, fiil yang tersusun dari apa? Lebih dari 3 huruf, itu perbedaan antara isim fa'il dengan isim maf'ul umumnya apa? Kalau isim fa'il ainnya di kasroh, isim maf'ul ainnya di fathah. Nah, muf'ilun muf'alun, mufa'ilun mufa'alun, mutafa'ilun mutafa'alun, mustaf'ilun mustaf'alun. Ya. Jadi kalau isim fa'il, kalau sulasi mazid ya fiil sulasi yang lebih dari 3 huruf, ini kan lebih dari 3 huruf. Ya. Makanya af'al ada huruf tambahan yaitu berupa awal, di awal yaitu hamzah. Ya, kalau fiil yang lebih dari 3 huruf, kayak kaidah umumnya seperti itu, membedakan antara isim fa'il dengan isim maf'ul. Isim fa'il ainnya di kasroh, isim maf'ul ainnya di fathah. Ya. Jelas, Pak? Contoh yang lain, Ustaz? Kalimatnya. Contoh. Mukmin. Mukmin. Itu bentuk isim apa? Isim fa'il. Mukmin, muf'il. Ya tidak? Muslim, isim fa'il dari fiil aslama yuslimu. Muslimun isim fa'il. Mukmin isim fa'il dari amana yu'minu. Mukmin isim fa'il. Nah, jelas? Anfaqo yunfiku. Berinfak, anfaqo berinfak. Isim fa'ilnya apa? Munfikun. Ya, orang yang berinfak. Yang diinfakkan apa? Munfakun. Ya, muf'al. Munfakun. Yang diinfakkan. Jadi kalau isim fa'ilnya pada sulasi mazid itu dengan ainnya di kasroh, ya. Isim maf'ulnya yang dikenai perbuatan itu dengan di fathah. Munfikun yang berinfak, munfakun yang diinfakkan, ya. Nah, istaghfaro yastaghfiru. Mustaghfir orang yang memohon ampun. Mustaghfar yang dimintai ampun. Nah, mufa'ilun ya, jadi apa? Itu cara membedakan apa? Bentuk fiil yang lebih dari 3 huruf. Isim fa'ilnya ainnya dengan di kasroh, isim maf'ulnya ainnya dengan di fathah. Nah, jelas ya? Kalau tasaddaqo, kenapa? Isim fa'ilnya? Wazannya? Kalau wazannya dia ikut wazan tafa'ala. Tafa'ala. Apa? Ikut wazan apa? Tafa'ala. Sulasi mazid dengan tambahan apa? Istilahnya dengan tambahan 2 huruf. Ya, jadi fiil yang asalnya 3 huruf ada 2 huruf tambahan. Ya. Tasaddaqo. Mana huruf tambahannya? Huruf tambahannya adalah ta, ini di awal. Kemudian apa? Dal. Ya, salah satu dari ainnya. Nah, ini. Jadi kan dal ini kalau ada tasdid menunjukkan apa? Jadi kalau huruf ada tasdid itu menunjukkan apa? Ada 2 huruf dijadikan satu, digabungkan. Ya, ada 2 huruf yang sama hurufnya, kemudian dijadikan satu. Ya, makanya ini di sini apa? Tafa'ila, tasaddaqo itu ikut wazan tafa'ala yang huruf tambahannya berupa ta dan salah satu dari dalnya. Ya, jadi tambahannya ada 2. Dan tasaddaqo isim fa'ilnya apa? Mutasaddikun. Mutasaddikun. Di kasrah. Mutasaddikun berarti isim maf'ulnya apa? Di fathah, tinggal dalnya. Berarti mutasadda
dakun, yang disedekahkan. Mutasaddiq yang bersedekah. Mutasaddaq yang disedekahkan. Ya, insya Allah nanti itu yang terkait dengan apa bentuk-bentuk seperti itu, perubahan bentuk ya berdasarkan kemudian apa maknanya ya kan antara isim fa'il dengan isim maf'ul beda makna. Isim fa'il ya menunjukkan pelaku ya, kalau isim maf'ul menunjukkan apa objek yang dikenai perbuatan. Nah, itu akan teman-teman pelajari secara lengkap dalam pelajaran apa sorof ya, dalam pelajaran insyaallah ta'ala. Dan insya Allah akan ada ya pelajaran sorof di mustawa berapa? 3 atau 4 ya kalau tidak salah. Jadi itu ya. Jadi itu semua timbangan pasti gitu saja, setiap isim fa'il ain fi'ilnya dengan fathah, kemudian Ain fi'ilnya ke kasroh kalau isim fa'il. Isim maf'ul ainnya fathah. Itu kaidah umum. Kebanyakan dari apa sulasul mazid, walaupun nanti ada yang antara isim fa'il dan isim maf'ulnya sama ya, cuman dalam beberapa wazan saja, tapi secara umum kalau sulasul mazid itu seperti itu. Ainnya kasroh, isim maf'ulnya ainnya fathah. Ya, insya Allah akan datang perinciannya dalam pelajaran sorof ya. Nah, ya insya Allah ta'ala. Jadi mayoritasnya. Kenapa? Karena mayoritasnya seperti itu wazannya. Iya, mayoritasnya seperti itu. Untuk fiil yang tadi apa bentuk kata yang lebih dari 3 huruf. Kalau yang hanya 3 huruf ya tentunya ya sudah wazannya hanya apa? Isam fa'il itu ya fa'il. Isim maf'ul maf'ul yang bentuk asalnya hanya 3 huruf. Katib, kataba, katibun. Isim maf'ulnya maktubun. Katib yang penulis, yang menulis. Maf'ul yang ditulis. Dorib yang memukul, madrub yang dipukul. Ya, kemudian apa? Nasoro, nasir, penolong yang menolong. Mansur yang ditolong. Itu kalau yang asal katanya hanya 3 huruf. Nasoro, fataha, jalasa, ya, doroba, ya, qoro'a, qori yang membaca, makru yang dibaca. Tapi kalau yang lebih dari 3 huruf baru tadi ada wazan yang berbeda ya. Contohnya apa? Antara isim fa'il dan isim maf'ulnya diawali dengan mim berharakat dhammah, kemudian nanti apa membedakannya antara isim fa'il dengan isim maf'ul secara umum kebanyakannya itu apa? Ainnya kalau isim fa'il di kasrah, isim maf'ul ainnya di fathah. Walaupun nanti ada beberapa wazan ya, ada 2 wazan pada sulasi mazid ya, dua ya, yang apa antara ain dan ya, isim ain pada isim fa'il dan isim maf'ul bentuknya sama. Ya, cuman hanya 2 wazan. Ya, ada lainnya secara umum apa tadi? Isim fa'il kasrah, isim maf'ul fathah, huruf ainnya. Jadi itu ya mungkin yang bisa kita bahas ya, karena ya sudah lewat dan ada kelas lain. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum. Nakhtim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan.